Selamat siang Camendran, Ya. Saya Michelle dari Palembang. Ingin bertanya mengenai Yenso. Untuk Yenso agar bisa berhasil, apa indikator atau ciri yang ada di orang yang akan di Yenso tersebut? Dan selama Camendran Yenso selama ini, berapakah angka rata-rata waktu perpanjangan yang didapatkan apabila Yenso-nya berhasil? Thank you. Yenso merupakan salah satu upacara yang menurut saya cukup rumit, ya, cukup rumit dan sebetulnya cukup menguras energi. Energi di sini energi tenaga, juga energi yang lainnya. Jadi kalau ditanya indikasinya apa ya? Satu, kita selalu memberikan ingatan atau mengikuti ajaran sepuh, atau saya kadang-kadang mengatakan bahwa manusia ini jangan lupa, selain di kehidupan sekarang kita punya deposito di bank, jangan lupa punya deposito perbuatan baik. Ketika Yenso dibutuhkan, satu yang dibutuhkan depositonya cukup nggak untuk nalangin tunggakannya ini, cukup atau tidak, itu yang penting. Pertama itu. Kedua, yang penting adalah yang melaksanakan, karena di situ terjadi komunikasi antara yang melaksanakan dengan yang di atas, terjadi komunikasi. Lalu bagaimana seorang pelaksana ini, pimpinan upacara ini, seperti seorang acara yang sedang mengajukan alasan-alasan, mengajukan mengapa, kenapa permohonan ini mohon bisa dikabulkan. Nah, itu penentu kedua. Penentu yang berikutnya tentu saja kondisi fisik dari yang bersangkutan, ya, fisiknya bagaimana, organ tubuhnya bagaimana, menunjang atau tidak. Nah, itu syarat untuk indikasi bisa berhasil atau tidak. Kalau masalah keberhasilan, kalau kita hitung kira-kira 70-80% lah gitu. Itu tergantung yang tadi. Lalu masa perpanjangannya saya juga tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu, kecuali ada memang yang diberitahukan. Kadang-kadang diberitahukan ini hanya sekian, atau ini sekian tahun lagi harus ingat, harus Yenso lagi dan sebagainya. Itu bervariasi tergantung saat upacara, ya. Nah, silahkan masing-masing yang melaksanakan upacara ataupun yang membantu melaksanakan upacara di saat itu adalah kerjasama tim antara pimpinan upacara dan seluruh fufa yang membantu. Jadi itu adalah hasil kerja tim. Kalau timnya berantakan, ya bagaimana seorang pimpinan upacara menyampaikan alasannya, menyampaikan permohonannya, kalau timnya yang melaksanakan berantakan, tidak ada niat, tidak ada kesungguhan hati. Ini yang akan menentukan Yenso itu berhasil atau tidak, berapa lama yang bisa diberikan dan sebagainya, ya. Yang paling penting menurut saya adalah kongte yang bersangkutan. Itu yang sangat menentukan. Kalau itu ada, bagi pelaksananya ini lebih mudah untuk bernegosiasi. Ya, kira-kira begitu ya. Oke. Ya, yang lain. Saya Lim Dienlong dari Malang. Ya. Saya mau menanyakan, menurut Changmen, seorang jati diri anak muda itu untuk mengenali dirinya itu seperti apa dalam Siu Tao yang diajarkan oleh Li Sefu? Karena pada saat ini dengan perkembangan zaman yang cukup signifikan, anak muda ini untuk mencapai Siu Tao itu mungkin kurang memahami lebih dalam untuk mengenal dirinya dan juga jati dirinya. Sekian, terima kasih. Oke. Identitas kita, kalian semua, bukankah sudah dicoba untuk digali? Seperti tadi,
seorang siutau yang benar, seorang siutau yang baik, seorang yang menjalankan proses siutau dengan serius, dengan benar, kira-kira seperti apa sih gambarannya? Ini jati diri ini yang kalian harus pikirkan nanti ketika pulang. Pikirkan, kira-kira kalau saya ini mau siutaunya dengan benar, siutau dengan baik, jati dirinya seperti apa teh? Masa malas liengkung? Nggak mungkin kan? Seorang siutau, orang yang melaksanakan proses siutau dengan serius, dia setiap hari ingin belajar sesuatu untuk meningkatkan kualitas dirinya. Seorang yang siutaunya benar, dia akan berusaha untuk meningkatkan kualitas moralitasnya dengan benar, dengan baik setiap saat. Seorang yang siutau yang benar, dia berusaha untuk meningkatkan segala sisi kualitas kehidupannya dengan baik. Dengan cara apa? Bukan dengan cara diam-diam, bukan dengan cara malas-malas, tapi dengan upaya yang keras yang disebut ipan yu wo, ipan yu tian. Wo-nya harus berfungsi maksimal. Sayanya kalian sendiri yang menentukan mau siutau jadi baik atau mau siutau selamanya seperti ini. Nah, jati diri ini kalian menentukan. Jadi ketika nanti malam kalian tidur lagi seperti semalam, tidak liengkung lagi, lalu terpikir, masa saya mau siutau yang bener, liengkung aja nggak bisa duduk, nggak mau duduk langsung liengkung, masa iya seperti itu? Itu maksudnya ya. Jadi jati diri orang yang siutau tadi saya sudah sebutkan. Silakan dicamkan dalam hati, saya adalah orang yang siutau, yang mau benar, yang mau berusaha untuk menjalani kehidupan yang baru. Bagaimana caranya? Camkan dalam diri masing-masing. Setelah itu ya lakukan perubahan kecil, perubahan kecil. Nanti malam minimal nggak langsung bablas tidur, minimal duduk tenang, liengkung dulu, ngomong mau kasar dikit, ingat orang yang siutau itu kata-katanya harus penuh sopan santun, harus ngerti etika, jadi kendalikan. Ingat, orang yang siutau itu bukan tidak boleh marah, tapi dia harus mengendalikan kemarahannya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya rasa cukup itu ya. Terima kasih. Oke, silakan. Ya. Ya, Cangman, Chen Ceming dari Surabaya. Silakan. Tadi kan dijelaskan biar kita bisa lebih maju, cari lingkungan juga yang mendukung. Misalnya dari sisi ekonomi, andai yang misalnya kita ya di muda-mudi yang di Taupan, kan nggak ada yang belum jadi bos semua kan pastinya. Mungkin ada yang ya sebagian kecil aja mungkin udah. Tapi maksud saya gimana caranya biar muda-mudinya kita ini bisa lompat secara ekonomi. Kalau di yang lingkungannya dia sekarang belum ada yang udah up. Itu satu. Terus yang mengenai Sefu kemarin, apa boleh nanya lagi tambahan? Boleh. Apa aja boleh. Oke. Apa yang mendorong Sefu awalnya mau menyebarkan Tawingsu? Terus kenapa kota pertama yang dipilih Surabaya? Udah 3 aja, makasih. Oke, ya. Penting lingkungan untuk memajukan kita. Kalau tadi dikatakan, oh sekarang kita ini muda-mudi ngumpul, mana ada ketemu muda-mudi yang udah kaya? Gitu ya. Memangnya disuruh ngumpul muda sama muda aja kan? Enggak. Berkumpullah dengan orang-orang yang punya pikiran yang maju. Ya, kemajuan itu bukan berarti dia udah kaya nih, bukan. Tapi kemajuan orang yang calon orang sukses itu punya pola pikir yang berbeda, punya pola tindak yang berbeda. Ini yang harus menjadi lingkungan kita. Maka kita semua nih, kita semua kalau masing-masing bisa menerima, mengambil manfaat dari PPTM kali ini, setidaknya kita akan membentuk sebuah kelompok yang saling menunjang, yang bisa sama-sama maju. Ya, sama-sama maju. Jadi nggak perlu harus ngumpul dengan orang yang mana muda-mudi yang kaya, bukan.
Cari muda-mudi yang punya pola pikir pengen maju. Ya, jangan nyari muda-mudi yang tiap hari bisanya mager, bisanya cuman ngajak healing tiap hari, ngopi minum tiap hari, apalagi ngerokok dan sebagainya. Nggak usah didekatin yang begitu. Itu toksik semua, nggak ada kemajuan kumpul orang demikian. Ya, kalau bisa jangan berpikir di kalangan tawi-tawi kita nggak ada orang-orang yang sukses. Cukup banyak orang-orang yang sukses di kalangan tawi kita. Cukup banyak. Seringkali mereka itu low profile, nggak mau menunjukkan bahwa mereka ini hebat. Enggak. Jangan kita anggap semua tawi ini masih kiri-kiri, nggak mungkin masa kita ngumpul kiri semua ya jadi kiri juga dong. Enggak. Berkumpullah dengan orang meskipun sekarang belum sukses, tapi kalau dia punya pola pikir yang maju, suatu saat mesti dia sukses. Ya, suatu saat pasti dia sukses. Tinggal tunggu waktu. Saya selalu mengatakan, senien heteng, senien hesi. Yang sukses sekarang, kita harus bagaimana caranya mempertahankan. Yang sekarang belum, bagaimana cara kita mencapai kesuksesan. Maka yang sukses jangan sombong, yang belum sukses jangan putus asa. Karena 10 tahun kemudian Anda siapa, saya siapa, semua tidak tahu. Tapi kalau Anda sekarang sudah melakukan, memutuskan untuk tidak mau berjuang, maka Anda sudah menentukan 10 tahun lagi Anda adalah orang gagal. Tapi kalau sekarang kalian memutuskan untuk mulai berubah, mulai mengadakan perubahan, 10 tahun lagi mungkin Anda salah satu orang yang tersukses. Itu ya. Lalu tentang sufu. Alasannya banyak orang yang mengatakan alasannya sufu melihat teman-temannya, lihat waduh kok banyak sih yang sakit lah, yang ditipu oleh dukun-dukun lah, yang sebagainya, macam-macam. Itu alasannya sufu ini. Banyak hal. Ada alasannya yang mengatakan beliau turun untuk mencari dewa-dewa yang sudah turun tapi lupa jalan pulang dan macam-macam. Bagi saya, gua nggak pusing dah yang itu dah. Yang penting Tawingsu sudah turun, sudah kita dapatkan. Penting kita cari sebabnya, kenapa sih dulu sufu kok nggak penting lah. Apalagi kenapa kok di Surabaya? Lah ya gua juga nggak tahu wong sufunya di Surabaya. Kalau sufunya di Jakarta ya mungkin di Jakarta duluan, karena sufunya pindah-pindah. Kan saya bilang saya pernah tinggal di Singosari. Singosari dekat dari Alang Batu sini kan. Sufu dulu pernah, saya kecilnya di Singosari. Ya, kecilnya saya di Singosari. Jadi lalu agak besar dikit pindah ke Surabaya. Lah disitulah sufu mulai. Sejak kecil apakah saya tahu? Tidak tahu saya. Tiba-tiba aja Tawingsu diajarkan, ya tiba-tiba saya juga nggak tahu kok. Ya saya juga nggak tahu. Jadi ya itu berdasarkan apa yang saya tahu. Sufu tidak ada tujuan-tujuan lain, pasti punya tugas yang jauh lebih besar dari hanya sekedar membantu teman-temannya. Ya, hanya sekedar mencari, oh ini kok yang hilang nggak bisa balik. Jauh lebih dari itu. Oke, lanjut. Saya ingin bertanya, waktu itu saya pernah baca di berita Kompas bahwa angka pernikahan di Indonesia ini sudah mulai menurun. Alasannya kebanyakan karena tekanan hidup yang tinggi dan tingkat KDRT meningkat. Bagaimana pandangan Changmen terhadap fenomena ini? Terima kasih. Saya ini masa kecil saya, masa muda saya matang sebelum waktunya. Karena saya belum menikah, saya belum apa, tapi saya mendengar banyak masalah tentang keluarga. Masalah KDRT tidak terjadi sekarang aja, tapi terjadi dari zaman dulu saya kecil, saya sudah mendengar banyak. Nah, kalau sekarang makin banyak yang memilih untuk sendiri daripada berkeluarga dengan alasan karena melihat, karena bahkan mengalami KDRT di rumah ataupun melihat sekelilingnya atau melihat orang tuanya dan macam-macam. Ya, ini mungkin konsekuensi dari perubahan zaman.
film-film drakor, sekarang belakangan jadi dracin. Di mana yang kena bukan cuman perempuan loh, laki juga suka nonton itu. Gua heran sih, laki apa perempuan sih nontonnya kok itu? Laki nontonnya UFC, tak nontonnya Samkok, tak nontonnya Sui Hujuan, tak nonton drakor. Bingung saya. Tapi inilah fenomena, nonton sendiri, nangis sendiri, marah-marah sendiri, terus orang datang dimarahin, suami nggak ngerti, datang pulang rumah dimarahin, suaminya nggak tahu gara-gara dia marah pada pemain drakor itu yang dihianati oleh, kan di sono yang dihianati bukan suami Anda yang melakukan, tapi dilampiaskan ke suaminya. Ya begini. Lalu semua yang ada di media kita isinya apa? Isinya berantem, teriak-teriak, perceraian, KDRT dan sebagainya, itu dipertontonkan di media-media kita. Ya, itu yang ramai kan? Itu yang ramai. Coba kita kalau nonton berita, Tesla mengembangkan teknik ini, yang nonton sedikit. Wah, keluarga ini bercerai, anaknya 3 digebukin, rame nonton semua. Nonton semua. Bagi saya, kalau berumah tangga, yang harus dipahami itu berkeluarga itu tujuannya apa sih? Lalu kalau berkeluarga itu harus ada prinsip-prinsipnya apa sih yang harus sama-sama dipegang? Kan masing-masing berbeda. Prinsipnya apa yang harus sama-sama dipegang? Kesepakatan bersama. Cuman pesan saya begini, kalau berkeluarga, kalaupun sekarang belum dapat, carilah. Karena berkeluarga itu kan satu, melanjutkan keturunan, mencari teman pasangan hidup ya selanjutnya dan sebagainya, itu pandangan kita masing-masing mungkin saja berbeda, tidak masalah. Jadi ini semua perubahan zaman jadi zaman edan ya begini nih, zamannya jadi zaman aneh ya begini nih. Tapi ini tidak bisa dipungkiri karena ini akan kita lewati juga. Tapi kita orang tahu kan maunya hidup normal kan, hidupnya yang benar kan, hidup yang sesuai dengan kaidah alam semesta kan. Itu juga kaidah alam semesta sih. Kalau mau diomong lagi mana nggak dapat yang lainnya ya sama boneka ya jadilah ya kaidah alam semesta juga, gua juga nggak bisa ngomong. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, khususnya untuk para tauyu dan untuk pasangan-pasangan muda, seandainya kalian nanti menikah ataupun sudah menikah sekarang ini, ada prinsip, yaitu pertama, sebagai seorang lelaki, kalau kamu gentleman, kalau kamu lelaki, maka kamu tidak akan memukul dengan kekerasan istri kamu. Kalau kamu laki, kalau berani mukul nih sama gua, jangan mukul istri. Kalau laki, kalau perempuan harus mengerti bagaimana, karena rumah itu ya niren ini di dalam rumah, maka rumah itu baru bisa baru bisa tenang. Jadi peran seorang istri di rumah itu membuat rumah itu menjadi tenang, ya, menjadi adem. Jadi seharusnya secara kodrati bahwa seorang istri di rumah itu dia yang membuat suasananya jadi adem, jadi tenang, jadi ini. Jaga etika, jaga sopan santun, jaga tata krama, ya, seperti itulah. Oke, lanjut yang lainnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Frankie Kawi dari Palembang. Baik, berbicara tentang kita ingin memajukan perguruan Taesang Mensayopai, yang dimana ketika kami sebagai muda-mudi yang senior ingin mengajarkan ajaran Tao kepada muda-mudi yang mungkin masih baru ataupun junior. Nah, di sini kami seringkali mendapat banyak penolakan dikarenakan
muda-mudi yang baru ini ataupun yang junior ini memiliki pola pikir yang lebih kritis dan lebih logis, terutama generasi Gen Z ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika mungkin Chang Men-ren dulu pernah memiliki pengalaman yang serupa, maksudnya menghadapi penolakan-penolakan yang dimana apa sih ajaran ini, gimana sih, oh ini kayaknya nggak masuk nih. Nah, bagaimana Chang Men-ren mampu menghadapi penolakan-penolakan yang terjadi? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, ya. Pertanyaannya kontradiksi. Ngomong, waduh generasi muda-mudi yang junior ini kritis, kreatif, kok bisa nggak bisa nerima pendapat Anda? Kecuali pendapat kita tidak logis. Bener gak? Seorang yang logis, yang kritis, yang kreatif, kalau dikasih jawaban yang tidak logis ya nggak nerima lah. Nggak nerima lah. Makanya kita sebagai yang agak-agak senior sedikit, kita harus memperdalam ilmu kita nih dari segala sisi. Jawab kan nggak perlu jawab apa ya, nggak perlu jawab 100%. Jawaban itu adalah 50% tergantung cara kita menjawabnya, bahasanya, bahasa tubuhnya, cara kita menjawabnya. 50% tergantung dari isi jawaban kita. Kalau 50% cara kita sudah masuk, dia baru bisa nerima. Tapi kalau tidak, jawaban kita selogis apapun nggak diterima, ya, tidak diterima. Nah ini kalau ditanya apakah saya pernah mengalami penolakan, saya mikir sepanjang ini nggak ada. Asal dia mau nanya, saya jawab, nggak mungkin nolak, ya. Kecuali memang dari awal sudah siap-siap ini memang mau ngajak perang. Ya, si penanya ini memang mau ngajak perang dari awal. Lah udah. Jadi kan kita tergantung siapa yang nanya. Kalau yang nanya ini serius dengan pertanyaannya, kita jawab, mesti dia bisa terima. Karena jawaban kita adalah jawaban yang logika, yang tidak mengada-ada, yang sejujurnya. Ya, bahkan terhadap yang berbeda agama, berbeda keyakinan, saya merasa nggak pernah saya merasa ditolak dan sebagainya, enggak. Kenapa? Karena kita menghargai perbedaan, menghargai, nggak mungkin ditolak. Ya nggak mungkin. Kecuali dari awal sudah mau ngajak perang punya, wah itu repot dah. Kalau dari awal sudah mau ngajak perang, saya mendingan nggak usah jawab. Contohnya misalnya, saya dulu lagi ada satu momen, nah ini kayak di Bangka ada momen umum, ada buka stand, ada orang yang mau guamnya, ada seorang apak-apak udah umur datang ke saya, dia nanya, tolong dilihat saya bagaimana. Saya lihat ini apak-apak, waduh nggak mungkin lah, nggak mungkin dia, dari cara dia ini, dari cara dia diem aja. Inilah saya bilang kemampuan kita membaca situasi. Saya nggak jawab, saya cuma jawab, Asuk ini pengalamannya jauh dari saya, pengetahuannya jauh dari saya. Untuk apa sih masih nanya saya? Langsung dia berdiri, dia salaman dengan saya, terus dia jalan. Enggak. Kalau saya bilang Asuk begini pasti dia bilang enggak. Udah pusing dah saya. Saya bilang Asuk jauh lebih pinter dari saya, jauh lebih pengalaman dari saya. Ngapain lagi nanya saya, udahlah nggak usah lah, lebih pinter dari saya kok. Oh ya dia salaman dengan baik-baik, dia pergi, aman. Jadi itu tergantung cara kita jawab. Kalau kita jawab Asuk dulu mesti begini, enggak, itu akan pusing kan, pusing. Ngomong lagi enggak, dia bilang lah, kan tambah pusing kita. Gimana jawabnya? Enggak, lu bohong, udah ribut malah. Cara kita jawab sebetulnya, cara kita jawab, ya, cara kita jawab.
Seorang suami istri datang, dia tanya, istrinya duduk di samping, dia nanya, suami saya gimana, di luar gimana, ada simpenan nggak? Gue bilang, enggak lah, nggak mungkin lah, wong selama ini baik begini loh, yang penting kan tiap hari bisa rukun kan, bener kan Pak ya? Wah bener, wah, dia bener langsung, begitu berdiri dia ngomong, jagoan ini. Cara jawab, kalau sebentar gue liatin dulu, kayaknya kan udah mulai jadi masalah. Cara kita jawab jadi masalah, tergantung kita jawabnya. Saya rasa enggak, coba ada muda-mudi yang saya jawab terus merasa nggak puas gitu. Nah kita coba kasusnya itu suruh nanya sekarang sama saya, kan mesti terjawab. Kalau tayu-tayu enggak lah, kecuali tayunya sengaja cari masalah, ya saya jawab dengan cara lain. Ya, yang penting jawaban kita masuk akal dan bisa diterima logika. Harusnya dia terima, ya harusnya dia terima. Mudah-mudi kita katanya kreatif, kritis dan macam-macam. Justru saya senang dengan begitu. Justru saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Ayo dong sekarang pertanyakan dong yang kritis-kritis itu, ayo pertanyakan. Saya justru lebih senang. Ya, kurang kritis apa? Orang congkok yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya apa, dia nanya masalah jalan hidup. Kurang apa? Kurang kritis apa dia bilang? Dia bilang mana ada yang namanya sensian segala itu, nggak ada. Dia bilang semua itu tergantung kita sendiri bagaimana menentukan hidup kita. Saya bilang bener. Dia kan bingung, lu bilang bener. Iya saya bilang bener, gue bilang omongan lu memang nggak ada semua kalau kita nggak mau berusaha. Ini namanya teknik cara menjawab, menyamakan frekuensi dulu. Lah ini yang kita harus belajar nih. Saya bilang bener, lu bener. Semua itu nggak ada, semua tergantung kita. Oh bener ya, bener. Wah udah baik dong. Kan nyamakan frekuensi. Nah ini kita perlu belajar teknik berkomunikasi, nyamakan frekuensi. Setelah bener, nggak lama lagi baru gua nanya, lu percaya adanya takdir nggak, adanya garis hidup nggak? Nggak percaya, dibilang semua benar. Oh gitu ya, kita ini kan baru kenal. Saya bilang kalau saya bisa tahu masa lalumu, kita nggak kenal ya. Saya bilang kita baru sekarang. Seandainya saya bisa tahu masa lalu kamu mengalami apa, kira-kira kamu percaya nggak bahwa saya ini berarti tahu garis kehidupan kamu? Ayo, dia bilang coba caranya gimana? Baru sini gue bilang, gue lihat tangannya. Aris yang ngajarin kan, yang tadi kan gue lihat gambarnya, mukanya gue lihat, terus gue tepuk tangannya. Tangan model begini, lu masih hidup sekarang ini, gue aneh. Lu kalau masih bisa hidup sekarang, bingung dia. Kok bisa? Harusnya kamu adalah sudah mati. Kan saya taruhan, salah ya paling ya udah bye-bye, nggak pernah ketemu lagi. Kalau bener, kan saya belajar, kalau bener, langsung dia kaget, kok kamu bisa tahu? Tuh kan gue bilang, saya tahu kan, bener kan kamu dulu harusnya mati? Iya dia bilang. Dulu kecilnya saya sudah didorong ke kamar mayat, di sana hidup lagi dikeluarin. Dia bilang saya sudah ngelewatin mati. Oh kan bener kan? Berarti saya tahu kan, lu pernah mati kan? Iya kok lu bisa tahu ya? Gue bilang inilah. Namanya manusia itu ada jalan hidupnya, ada jalan takdirnya. Jadi lu jangan sembarang ngomong kalau atas itu nggak ada. Wah, baru dia percaya. Melalui menyamakan frekuensi baru kita ngomong, itu adalah teknik menjawab. Jadi nggak ada yang nggak bisa terima, nggak ada ya. Semua tergantung kita.